Hello, welcome back to my YouTube channel again. Hari ini aku mau sharing tentang program exchange yang pernah aku ikutin. Simak videonya ya. Nah, program exchange yang aku ikutin kalau nggak salah beberapa bulan lalu itu exchange ke Turki. Jadi usianya itu sekitaran kalau nggak salah ya 18 sampai dengan 35 tahun itu masih bisa ikutan. Nah, aku tertarik gitu, walaupun memang kayaknya kemungkinan kecilnya itu lolos, tapi nggak apa-apa, yang penting ada pengalamannya. Waktu itu untuk biaya pendaftaran kalau nggak salah bayar dari 100 sampai dengan 300 ribu, itu tergantung paket yang kita ambil. Nah kemudian aku udah daftar, udah regis, kemudian kayak ada, kita tuh harus bikin poster. Jadi posternya tuh kayak Tuibun gitu kali ya namanya. Jadi kayak pasang foto kita, kemudian kita upload di sosial media. Nah setelah itu aku mengikuti tahap yang pertama ini. Nah ketika mengikuti tahap yang pertama ini agak kendala karena sistemnya nggak tahu ya kenapa, apa mungkin banyak banget kali ya orang yang daftar, jadi sistemnya agak error. Nah kemudian itu aku agak telat dari waktu yang ditentukan, tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar. Nah kemudian dapatlah pengumuman. Nah pengumumannya ini dipasang di webnya mereka. Nah aku cek dari situ nama aku kok nilainya 0 gitu ya, ada dua. Pertama itu aku memang salah semuanya, dan yang kedua ini nilainya nggak masuk. Nah sebelum mereka mengadakan yang namanya seleksi tahap pertama, mereka itu share dulu kisi-kisinya itu sebanyak 50 soal. Nah aku kira kisi-kisi di situ yang bakalan keluar mungkin sekitaran 50 sampai dengan 25% ya, tapi ternyata enggak. Yang keluar itu dari 50 soal itu cuma satu. Jadi kayak aku pikir kayak, lah terus ngapain gitu, ibaratnya aku belajar ngafalin kisi-kisi itu tapi yang keluar cuma satu tuh. Nah kan kalau misalnya pelajaran yang bahasa mungkin kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mereka kan tidak ada memang patokan yang kayak misalnya paragraf utama itu kita tahu ada di depan, kalau enggak di akhir gitu kan, kalau enggak di kedua-duanya. Dan kemudian untuk bentuk soalnya mereka kan pasti bakalan berubah kan, nggak mungkin sama. Tapi ini kan soal tentang kenegaraan ya. Kalau kenegaraan pasti udah sama, misalnya siapa lembaga yudikatif kan nggak mungkin misalnya berubah jadi RT gitu kan, pasti jawabannya itu A. Nah itu sih yang aku sayangkan, kayak seharusnya kisi-kisi itu keluar mungkin sekitar 50 sampai dengan 25%. Ini cuma satu soal mungkin sekitar 5% dong kali, atau 2% lah yang keluar. Jadi kayak agak disayangkan sih. Ya ini juga pengalamanku pertama kali untuk ikut exchange. Mungkin sistemnya seperti itu dan akunya yang nggak tahu. Dan kemudian aku nanyain dong ke adminnya itu kayak mohon maaf gitu, untuk nilai saya ini 0, jawabannya semua salah atau memang nilainya nggak masuk. Terus kata mereka mereka akan mengecek. Udah aku tungguin sampai ada pengumuman tahap yang kedua, kemudian ada sampai ada lagi ujian seleksi tahap yang kedua. Ini nggak ada kabar. Aku udah nanyain terus, maksudku gini ya, bukan aku kebelet untuk lulus, bukan, tapi kalau misalnya aku nggak lulus berarti aku keluar dari grup itu, karena kan kayaknya nggak sopan aja gitu, kayak kita nggak lulus tapi kita masih stay di grup itu. Dan kemudian ini nggak ada jawaban sama sekali. Aku menyampaikan dong kekecewaanku kayak assalamualaikum gitu kan, oh ya kak, bagaimana untuk keputusannya, apakah saya lulus untuk apa tidak. Kalau misalnya saya tidak lolos berarti saya akan keluar dari grup itu, karena saya merasa tidak seharusnya saya berada di situ. Tapi ini udah pengumuman tahap kedua tapi tidak ada kabar gitu, padahal saya nanyain tiap hari, nggak tiap hari juga sih, maksud saya sesekali gitu nanyain, tapi dari pihak sana tidak ada. Kan kalau misalnya saya nggak lulus bisa bilang gitu kan ke saya, jadi saya tidak perlu menunggu lagi tuh. Terus mereka baru jawab sekitaran 2 hari berikutnya, kemudian mereka minta maaf, kakak tidak lulus gitu, karena yang di situ yang lulus nilainya 70-an, nah sementara nilaiku itu di situ 60-an. Kemudian aku ya udah terima kasih. Terus aku nanyain kan, jadi ketika kita daftar exchange itu kita dapat seminarnya itu kayak ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk sertifikatnya. Nah kemudian aku nanyain untuk seminarnya kapan, terus kata mereka ada di web. Kan kayak mohon maaf nih, karena selama aku mengikuti seminar mereka tuh pasti bakalan posting kayak jadwalnya itu, entah itu di grup WhatsApp atau mereka itu bakalan kasih kita itu email, atau misalnya mereka masukkan kita di grup. Nah ini tuh enggak, jadi balik lagi ke web
kalau aku sih ngerasanya kayaknya nggak fleksibel aja gitu, harus bolak-balik gitu ngeliat web. Karena memang pengalaman aku nggak pernah sih kayak misalnya kita mau ada seminar apa, kemudian kita disuruh ngecek webnya, enggak, malah mereka yang kayak delivery kayak ada undangannya, kemudian zoomnya gitu kan, ada linknya. Karena kan mereka nggak nyampe 100-an orang, itu mereka kan udah dikit banget kan, mungkin sekitaran 50 sampai dengan 75, sementara untuk seminar yang lain yang aku ikuti sampai 80 lebih orang mereka tuh bisa untuk ngirimin linknya itu. Nah ini enggak, kayaknya aku sendiri sih udah merasa agak kecewa ya, karena emang aku excited banget untuk ikut karena mereka punya 3 program kalau nggak salah. Pertama itu full founded, kemudian partial, kemudian ada self founded. Nah aku tuh udah planning kalau misalnya full memang tidak bisa ikut, maka aku pengen ikut yang parsial. Tapi karena kejadian ini aku merasa kayaknya enggak deh, kayaknya menurut aku sih ya, kayaknya kurang profesional, atau memang sistemnya mereka yang kayak gitu, tapi akunya yang baru tahu gitu. Tapi aku sendiri semenjak kejadian itu kayaknya udah nggak nyaman deh gitu, makanya aku udah kayaknya nggak mau ikutan yang namanya yang parsialnya juga, kayaknya nggak mau ikut karena biayanya juga cukup mahal ya. Jadi kayaknya udah cukup pembelajaran aja. Dan kemudian aku nemuin yang exchange lagi, kayaknya aku mau lihat-lihat dulu, agak trauma sih dengan kejadian tersebut. Karena kan untuk daftar itu kan kita pakai uang ya, uangnya kan juga lumayan gitu. Jadi kan uang itu kan kita cari gitu ya, pakai kerja, pakai keringatnya kita. Tapi kayak mereka ya udah main gitu aja sih. Aku sangat menyayangkan sih, karena kayaknya apa ya, kayak mereka kayak kita yang butuh dengan mereka, tapi mereka nggak butuh sama kita itu. Jadi kan seharusnya sih kayak ada TikTok balikan enak, kemudian fast respon. Oke, memang mungkin banyak gitu ya yang WhatsApp kemudian nggak bisa dibalas satu persatu, itu nggak masalah. Tapi seenggaknya kan ada responnya gitu ya dalam beberapa hari, mungkin paling lama mungkin sekitaran 2 hari kali ya. Ini kan sampai beberapa hari bahkan berminggu juga nggak dibalas tuh. Itu sih yang sangat disayangkan. Ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye. Assalamualaikum.